Opening dari Witchwatch episode ketiga ini gagal kah? Kok hitam putih? Buruk banget kah ini? Selamat datang di anime minggu ini, segmen yang bakalan ngebahas episode-episode anime terbaru tiap minggunya. Ayo kita ngobrolin bareng di sini. Dimulai dari Witchwatch episode ketiga, anime komedi favoritku season ini, yang nggak pernah gagal setiap episodenya. Kita bahas dari openingnya dulu yang aneh, karena bentukannya kayak sketsa gambar hitam putih ini. Kalau menurutku ini bukan kesalahan ya, tapi nggak tahu lagi. Dan jujur aja, menurutku ini keren banget sih. Ini nunjukin kualitas dari animasi yang mereka buat ini nggak main-main. Tanpa ngandalin CGI, mereka buat animasinya ini dengan digambar satu persatu untuk setiap framenya. Episode kali ini dibuka sama munculnya mamanya si Nico yang dapetin ramalan baru. Kalau bencana yang bakalan nimpa Nico itu bakalan berhubungan sama anjing dan tetesan air. Terus seperti biasa, keseharian mereka berdua ini yang kocak banget. Dimulai dari si Nico yang diminta buat ganti baju, soalnya masih pakai piyama. Dan dia ini malah pakai kekuatan sihirnya buat bikin baju baru, tapi depannya doang. Terus bagian belakangnya tembus pandang. Dan terus berikutnya, waktu si Nico ini pindahan, dia pakai sihirnya lagi buat membelah diri. Dikiranya bisa lebih gampang bawa barang-barangnya. Tapi ternyata ukuran badannya malah ikutan kebagi setengah juga. Imut banget anjir Nico versi loli. Dan otaknya pun juga ikutan setengah ini. Jadi blow on dia. Ini sihirnya dia kok selalu ada efek negatifnya sih. Gak guna banget anjir. Terus ada juga momen-momen seriusnya setelah si MC tahu tentang ramalan barunya si mamanya Nico. Dia jadi lebih memperketat lagi penjagaannya. Terus diakhiri sama munculnya orang gak jelas yang pakai topeng anjing. Tiba-tiba aja nyerang si MC-nya. Ya ternyata itu temannya si Nico di tempat pelatihannya dia dulu. Yang juga salah satu dari familiarnya dia katanya. Terus Kanpeki Sugite bla 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 bla, kalian baca sendiri episode keempat. Sumpah ini anime yang storynya bagus pol. Bener-bener di setiap episodenya ini nyangkut banget di hati. Fix masuk favoritku sih ini. Di awal episode kita diperlihatin adiknya si MC yang udah stres banget. Bingung soalnya kerajaannya diserang sama monster yang banyak banget. Dan dia nggak nerima surat apapun dari kakaknya gara-gara dibuang sama orang tuanya yang goblok banget itu kemarin. Terus di sisi MC-nya, dia udah mulai ngebikin lingkaran sihir pelindung yang ukurannya itu gede banget buat ngelindungin seluruh kerajaan sekaligus. Setelah selesai, si MC-nya ini kayak dapet suatu penglihatan yang kayaknya sih itu iblis. Terus MC-nya ini akhirnya tahu kalau surat yang dia tulis buat adiknya itu nggak pernah sampai ke si Mia. Yang buat dia langsung ngutus penjaga pribadinya dia ini buat ngirim langsung suratnya dia itu ke si Mia dan ngelindungin si Mia kalau sampai terjadi hal yang buruk. Gila, ini keren banget. Aku suka banget sama hubungan mereka berdua ini. By the way, MC-nya ini baru tahu kalau ternyata dia punya penjaga lain yang sembunyi terus selama ini. Soalnya dia itu ninja. Ini penjaganya si MC nggak ada yang normal satupun anjay. Terus di akhir episodenya, akhirnya si Mia ini berhasil nerima surat dari kakaknya. Gila, seneng banget aku. Terus Mia-nya ini diajak kabur ninggalin kerajaannya yang udah bobrok banget itu. Tapi masih belum tahu dia ini nanti bakalan mau apa enggak. Tebakanku sih enggak ya, dia ini orang yang baik soalnya. Terus si Yunjike no Kodomotachi episode ketiga. Setelah kemarin kita dikasih development karakter antara MC-nya sama Kotono, Seiha, dan Minami, di episode kali ini gilirannya si Onesan ini, si Banri ini. Buat ngerayain ulang tahunnya Kotono, mereka semua ini pergi ke taman hiburan. Sampai sana, si Arata sama si Banri ini malah kepisah dari yang lain, yang ngebuat mereka ini jadi kencan berdua aja. Si Banri ini suka banget godain MC-nya dan bikin MC-nya ini jadi salting berkali-kali. Hubungannya mereka berdua ini aku harus bilang lebih bagus dibanding yang lain. Soalnya mereka berdua ini saling punya tanggung jawabnya masing-masing sebagai kakak dan adik gitu. Aku sempat tersentuh pas dengerin story-nya mereka berdua ini. Terus malamnya akhirnya semua saudaranya itu tahu kalau Kotono suka sama si Arata dan udah pernah nembak dia 2 kali. Terus di akhir episodenya kita dikasih ending yang ngawur. Tiba-tiba aja si Oka ini nyatain suka ke MC-nya. Tebakanku sih di episode besok bakalan jadi gilirannya si Oka ya yang dikasih development karakter. Terus berikutnya Rock Wallet di episode ketiga. Anime ini punya potensi yang gede banget sih. Dari grafiknya udah bagus banget, terus storynya juga unik. Yang aku yakin kalian kalau suka musik pasti suka banget sama nih anime. Episode kali ini dibuka sama mereka berdua yang duet sekali lagi, yang ngebuat hubungan mereka berdua ini jadi membaik. Tapi kok kayak bau-bau Yuri ya? Semoga aja sih enggak ya. Mereka berdua ini akhirnya ngebentuk band yang cuma mainnya pas pulang sekolah aja, dengan tujuan buat main di panggung yang besar suatu hari nanti. By the way, MC kita di sini bener-bener cheat banget anjay. Apapun yang dia lakuin tuh bakalan dianggap sempurna sama orang-orang di sekolahnya. Terus ditutup sama adik tirinya si MC ini yang kesambet.
habis dengerin kakaknya yang dipuji-puji. Oh ya, ending musiknya ini enak banget Jay. Kalian coba dengerin sendiri deh. Terus aku sebut aja Yami Healer ya, episode ketiga yang dibuka dengan MC-nya yang diminta buat ngobatin salah satu dari 3 penguasa dunia bawah yang lain. Pemimpinnya Orc yang dengan begonya ini ngemakan batu sihir ledakan yang ngebuat dia jadi bisa mati sewaktu-waktu. Setelah 3 penguasa ini udah akrab semua sama MC kita, sekarang mereka bertiga ini malah tempur rebutan MC-nya semua. Tapi sama MC-nya ini malah disuruh buat tempur habis-habisan, yang akhirnya malah ngebuat mereka semua ini jadi sadar dan damai. By the way, ini F Loli kasihan banget jir, udah nembak MC-nya duluan tapi malah MC-nya gak peka. Terus di sini kita juga dijelasin kalau ada sistem hierarki di kerajaannya MC kita buat nindas yang lemah. Dan muncul cewek baru lagi, wakil komandan kesatria. Dia ini udah kayak Zero 2.0 yang gampang banget tersesat. Dan ujung-ujungnya malah nyampe ke rumahnya si MC kita. Terus asal main tembak aja nih cewek dongo, gadis banget. Menurutku si animenya ini beb banget ya. Belum ada yang menarik tapi masih bisa dinikmatin lah buat buang waktu. Terus Arang Party Worida Susta bla 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 bla, kalian baca sendiri. Episode ke-14 bosen, lama-lama ngebosenin. Storynya masih gitu-gitu aja. Terus development karakter antara MC-nya sama para haremnya ini aku udah mulai gak dapet. Udah kayak MC harem dari kebanyakan anime yang ada. Di awal episode kita dijelasin secara detail kalau dungeonnya itu dulu kota yang pernah ditinggali manusia. Tapi karena rajanya yang bego, satu kerajaan malah jadi monster semua. Jadi tujuan MC-nya sekarang buat ngalahin rajanya itu sama ngancurin sumber kekuatannya. Terus ditutup sama Run yang tiba-tiba aja diculik sama party pengkhianat. Terus masuk ke dalam dungeon. Jadi sekarang MC-nya perlu nyamatin si Run di dalam dungeonnya juga. Gak masuk akal banget sih, ada monster sebanyak ini. Kok bisa itu si party pengkhianat sampai ke dalam dungeon paling dalam sendirian? Di pertengahan episode juga kita diperlihatin masalah baru yang kayaknya bakalan muncul setelah masalah dungeonnya ini selesai. Ada pangeran dari kerajaan sebelah yang mau nyulik semua haremnya si Yuk. Terus Windbreaker season 2 episode ketiga diawali sama kisah masa lalunya dari temennya. Kenapa kok bisa gabung ke geng kill itu? Jujur aja aku ini paling gak suka sama orang yang bego banget kayak gini. Udah tahu gak bisa berantem tapi gak mau pakai kepalanya. Dia maju sendirian kayak gitu, nggak mau telepon polisi kayak atau cari bantuan apa gitu, kayak nggak ada strateginya sama sekali ya deh. Terus di episode kali ini kita ditunjukin si Sakura yang udah mulai berkembang sebagai sosok ketua kelas. Dia mulai peduli sama teman-temannya sampai salting-salting sendiri kayak gini. Dan diakhiri dengan adanya muncul sosok geng lain di balik geng kill yang udah aku bilang kemarin lemah banget itu. Harusnya geng yang jadi lawan barunya Bofurin ini bakalan jadi kuat banget sih. Terus The Beginning After the End episode keempat yang grafiknya emang masterpiece pol. Ngeliat bentukannya serigala aja bisa ngakak aku. Ini anime atau komik anjay? Adegan actionnya mana? Tiba-tiba aja udah kena, tiba-tiba aja udah mati. Kenapa nggak ada gerakan-gerakannya yang keren gitu kayak? Setelah MC-nya ini sampai di hutan, si Arthur ini nyametin F Loli ini yang diculik buat dijual jadiin budak. Kayaknya nih Loli bakalan jadi heroin utamanya MC pas mereka udah gede nanti. Habis diselamatin, sepanjang episode ini mereka ngelakuin perjalanan ke desa F. Soalnya si F ini takut buat ditinggal sendirian. Dan di akhir episode, mereka akhirnya sampai juga ke desa F-nya itu. Aku masih bertahan nonton ini karena storynya yang lumayan menarik ya. Coba aja storynya biasa aja udah aku drop ini dari awal. Terus Vigilante episode ketiga lumayan seru sih di episode kali ini. Di awal episode kita diperlihatin kehidupan kesehariannya si Koichi yang baru. Ini rumahnya dia udah dijadiin markas saja tiba-tiba. Terus para vigilante ini yang ngelawan penjahat belut karena si Popstep yang lagi konser tiba-tiba aja diserang. Dan di episode kali ini juga kita dikasih perkembangan hubungan antara MC-nya ini sama si Popstep. Suka banget aku liatnya ini. By the way si Popstep ini suara nyanyiannya emang beneran enak banget jir. Dan diakhiri sama serangan dari penjahat dadakan secara besar-besaran gara-gara ada pengguna lebay ini yang nyebarin obat terlarangnya itu secara massal. Tapi langsung diatasi dengan cepat soalnya para pahlawan profesionalnya yang langsung turun tangan semua. Jadi gampang banget dikalahinnya. Karena masih belum terkuak misteri dari adanya obat terlarang itu, storynya ini jadi makin seru buat diikutin. Bikin penonton jadi penasaran episode berikutnya gitu. Terus Sentai Daishikage season 2 episode kedua seru, episode kali ini seru. Awal episode dibuka sama para anggota skuadron merah yang dibantai sama monster kaiju yang belum kelihatan bentukannya. Terus MC-nya udah mulai ngejalanin tugasnya sebagai anggota skuadron hijau. Yang ternyata anggota skuadron hijau itu cuma ada 4 orang doang anggotanya. Tapi kayaknya sih ini mereka semua pada hilang ya waktu penyidikan tebakanku. MC-nya ini sama anggota ranger hijau lainnya sekarang lagi nyelidikin sekolahan yang misterius banget.
yang ada kaitannya sama bos monster. Dan ini yang bikin seru, mereka semua ini kejebak dalam ilusi yang ngebuat mereka ini terus ngeluping waktu dan gak bisa keluar dari sekolahnya itu. Terus di episode kali ini juga kita dikasih tahu kalau ternyata masih ada total 5 bos monster dari 12 bos monster yang berhasil lolos dari para ranger. Terus yang lagi nyerang mereka sekarang ini, bos monster ular, yang kekuatannya itu bisa bikin ilusi yang kuat banget. Dan diakhiri sama temen ceweknya MC ini yang tiba-tiba aja lupa ingatan dan malah berbaur sama sekolahnya itu. Nggak sabar banget aku next episode-nya ini bakal kayak gimana. By the way, sifatnya si Hisui ini aku suka pol. Kelihatan polos sama baik banget ya. Terus cewek gorila episode ketiga, kalau harus jujur aku nggak suka sama anime ini. Anime yang ada cuma buat isi waktu luang aja sih. Episode ini diawali sama upacara pelantikan kesatria baru, dan di upacaranya itu MC-nya ini diprotes sama atasannya, soalnya poninya dia terlalu panjang. Gak masuk akal banget kan? Kalian lihat aja lah cowok-cowoknya di sini poninya pada panjang-panjang semua anjir. Bahkan lebih panjang dari MC-nya ini. Tapi yang diprotes malah cuma MC-nya doang. Belum lagi setelah potong rambut panjang poninya ini sama aja anjir. Bedanya di mana coba? Gak jelas banget. Dan di episode ini juga dikasih perkembangan hubungan antara MC-nya sama si Louis. Mereka ini ngedate di cafe makan kue. Dan ditutup sama latihan nembak para kesatria, yang ternyata si Eddie ini jago banget nembak. Aku mungkin gak suka, tapi kalau kalian gimana? Kalian suka kah sama anime ini? Terutama yang cewek. Terus Katai Naka no Osan Kensei ni Nare episode ketiga. Di awal episode langsung dibuka sama pertarungannya si Osan sama si komandan Kopsiri ini, lanjutan dari yang kemarin. Tapi hasil akhirnya ini masih gak jelas, entah si Osan yang menang atau si penyihir yang menang. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya si Osan yang lebih terdesak sih. Anime ini kayaknya emang gak bakalan ngasih kita scenes pertarungan yang eye-catching gitu, tapi lebih ke teknik sih. Tapi meskipun gitu, masih kerasa epic gitu pertarungannya. Apalagi animasinya pun juga smooth. Terus setelah itu MC-nya ini sekarang malah diminta buat jadi pelatihnya buat petualang baru. Tapi kayak biasanya, pasti ada aja yang gak setuju dan minta tas tes gitu. Dan kali ini lawannya si Osan, muridnya dia sendiri, si Surena, petualang yang udah paling tinggi peringkatnya. Dan sekali lagi aku ngomong, scenes pertarungannya di sini ini lebih ke teknik, nggak ada yang neko-neko gitu. Terus di episode sebelumnya kan kita udah dikasih lihat kisah masa lalunya si Alucia. Jadi kali ini kita dikasih lihat kisah masa lalunya si Surena, yang ternyata tragis banget jir. Keluarganya si Surena ini dibantai sama monster, jadi dia latihan pedang itu demi bantu orang lain. By the way, kisahnya si MC sama si Surena ini aku lebih suka, bagus banget hubungan mereka. Aku agak tersentuh ngeliatnya. Terus episodenya ini ditutup sama mereka yang tiba-tiba aja diserang sama monster burung habis keluar dari dungeon. Seru sih, aku gak sabar nunggu episode berikutnya. Terus berikutnya Kosoria no Hitori Goto season 2 episode ke-15. Bagus, asik banget. Yang dibuka sama insiden temennya Momo yang nabrak Kasim, terus bikin pecah es batu yang harusnya buat selir tingkat tinggi itu. Momo akhirnya mutusin buat bantu temennya biar gak kena hukuman, pakai ilmu sains kayak biasanya. Dia ngebikin es krim sebagai ganti dari es batu yang pecah tadi itu. Terus yang bikin seru di episode kali ini, ternyata bayi yang lagi dikandung selir Gyokuyo ini, bayi sungsang. Yang bahaya banget, soalnya posisinya itu kebalik. Jadi Momo ini nyaranin buat manggil papa tirinya dia yang dulu pernah jadi tabib tapi diusir dari istana. Selir Gyokuyo ini seriusan bijak banget dan baik banget. Meskipun pernah diusir, dia ini masih mau buat ngizinin Momo manggil papanya. Terus ditutup sama papanya Momo yang udah sampai ke istana buat jadi tabib sementara di sana. Gak sabar banget aku nunggu episode berikutnya. Terus aku sebut aja Danjo no Yujo episode ketiga. Aku gak bisa komen banyak, aku ini kurang nyaman sama episode kali ini. Sepanjang episode kali ini penuh banget sama drama. Si Himari ini udah mulai cemburu dan tertekan banget melihat hubungannya si MC sama si Rin yang makin dekat. Si Himari masih kawaii kayak biasanya, cantik banget. Tapi aku nggak kuat banget ngeliat sifatnya si MC-nya ini. Kayak di episode sebelumnya aku udah bilang, dia ini kayak bencong. Sebagai penonton aku nggak bisa ngerestuin hubungan mereka. Terus di akhir episodenya ditutup sama si Himari yang minta putus hubungan sama MC-nya. Yeah, baby. Itu tadi anime-anime yang udah aku tonton minggu ini. Dan favoritku minggu ini kan Peki Sugite bla 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 episode keempat ini sih. Seneng banget aku soalnya adiknya sama si MC ini udah bisa berhubungan sekarang. Kalau menurut kalian mana yang paling seru minggu ini? Konten ini bakalan ada jeda episode sekitar 4 harian lah. Soalnya butuh waktu buat ngedit juga aku. Oh ya, kalau kalian suka, bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe ke channel aku ya. Cuma itu aja sih bensinku buat bikin konten ini. Hai, Kokomade desu, arigatou gozaimashita.